الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Syekh Abdul Rahman Al-Diba rahimahullah ta'ala Ustazan sahibul ijazah bib'ali bisar'ali al-tasrihullah ta'ala al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim محمد يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد ربي صل على محمد يا ربي يا سامع دعانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه عبد الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله عليك صلوات الله مسلم كما رأينا قد يا ويا السرور مرحبا بك إن بك نسيما مستمرون كل حين عليه وسلم على سيدنا محمد وحسن به للمرام جعلنا وإياك وآله وأصحابه السالكين على منهج القوم اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول ما يدخلها وأنزلنا معه في كل سنة اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة في مجلسنا هذا أحدا إذا وصلت بإضافة الذنوب صلى الله ربنا على نور المبين أحمد إلى ببركة الصلوات على الأداء فانصرنا ببركة الصلوات
إن الله وملائكته إنك لا تزال مجيبا وصابرا جميلا وعافيا جميل فلا ينسى ذلك الرزايا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم رحمة وسعيد اللهم زد من سوء وشر وداء وغير من نور في سمعنا نور في بصرنا نور وأيامنا. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala lafiat sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh berjamaah yang kami hormati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kegiatan bersuci pada pagi hari ini sudah diawali dengan pembacaan zikrullah dan juga pembacaan kisah maulid. Untuk selanjutnya mari kita lanjutkan dengan acara yang selanjutnya yaitu sambutan yang pertama disampaikan oleh Ketua DKM Mushola Miftahul Darussalam kepada yang terhormat Bapak Ustadz Saja Sanjaya, kami persilahkan. Allahumma salli ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yu'adzim sa'irallah fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para asatid, para hujaz, bil khusus guru-guru kita sekalian yang alhamdulillah hadir bersama-sama kita. Bapak Kiai Haji Asmat Mansur MA selaku Ketua Bersuci, Bapak Ustadz Haji Andi Effendi SAP, Bapak Ustadz Taslim Anam, dan para asatid yang lain di pagi hari ini, yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan umurnya. Dan yang saya hormati aparatur pemerintahan Kelurahan Cikiwul, alhamdulillah hadir bersama-sama kita. Bapak Lurah Kelurahan Cikiwul, Bapak Acep Supriyala hadir bersama-sama kita beserta jajaran. Dan yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati Allah Subhanahu wa taala. Ada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa yakni nikmat iman, nikmat aktivitas, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam mari kita ingat hadirnya terkait acara mungkin. Mohon dilirik musolah kami seperti ini, Pak. Dipikirkan. Dipikirkan dan ya itu maksudnya. Coba akang cenah Kang Ustaz tolong dilirik doang. Siap. Mudah-mudahan seperti ini adanya sampai kusen ge bolong. Sengaja ke diantepkeun supaya ya, mungkin itu Pak Mandor Rasim di sini sebagai pengurus Pak Mandor tolong dikawal musola kita. Alhamdulillah Pak Mandor juga bisik-bisik cenah ngomongkeun atuh ka didinya di forum cenah gitu. Alhamdulillah Pak Mandor diomongkeun ya. Tinggal mengusulkan mengajukan tinggal ngawalnya Mandornya Pak Ketua mangga di awal ya pembangunan musola. Demikian para jamaah sekalian, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh atas nama aparatur pemerintahan Kelurahan Cikiwul, yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Lurah Kelurahan Cikiwul kepada yang terhormat Bapak Acep Supriyadi SIP kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Ketua DKM Musyawarah Darul Mutakin apa sih? Musyawarah Miftahul Darussalam, Bapak Ustadz Saja Sanjaya beserta para pengurus pada menyaho supaya seri mengpokok. Dan saya hormati Ketua Bersuci Bapak Ki Haji Asmat Mansur MA beserta para pengurus, dan yang saya hormati penasehat Bersuci Bapak Ki Haji Daud Salim SAP MSI, dan yang saya hormati Ketua LPM Kelurahan Cikiwul. Ayat alhamdulillah. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua LPM Bapak Samit Supriyatna beserta para pengurus yang lainnya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan yang saya hormati para asatid, tokoh masyarakat, tokoh agama, para ketua DKM, masjid maupun mushola, Bapak RT, Bapak RW, Karang Taruna, para jamaah semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya dan bangga saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin di dapur yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita telah diberikan sehat walafiat sehingga kita sama-sama bisa hadir di mushola dalam rangka sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah keadaan sehat walafiat, amin. Salawat serta salamnya mudah-mudahan dilimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama saya selaku Kelurahan Cikiwul mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua Bersuci, penasihat bersama para pengurus, para DKM, masjid dan mushola yang selalu melaksanakan giat subuh berjamaah Cikiwul ini. Ya alhamdulillah semakin kesini semakin kompak, luar biasa, sehingga kita persilaturahmi kita lebih akrab lagi, lebih kompak lagi, ya, sehingga Cikiwul lebih adem. Pokoknya Cikiwul the best, selalu dari percontohan, ya. Cikiwul pokoknya jadi percontohan di tingkat kecamatan maupun tingkat kota di dalam sholat subuh berjamaah. Ya, makanya kita harus bangga, harus kompak, harus kita tingkatkan dalam pelaksanaan kegiatan sholat subuh berjamaah Cikiwul ini, supaya apa ya, kita kompak guyup. Di kelurahan yang lain tidak bisa seperti kita, karena kita ini masih perkampungan. Kalau yang lain di kelurahan lain sudah banyak perumahan, mungkin sudah ya tidak guyup seperti kita. Maka dari itu saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya pada para jamaah semuanya. Sholat subuh berjamaah ini cukup baik dan dilihat dari warga masyarakat dan kelurahan yang lain lebih kompak lagi. Dan yang selanjutnya berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah Kelurahan Cikiwul. Yang pertama, informasi berkaitan dengan perbaikan timbangan di dalam DKI, TPST DKI ya, TPST Bantar Gebang. Ini mobil truk sampah
lewat Pangkalan 2 ya, itu yang kosongnya dalam jangka waktu sampai selesai ya, kurang lebih sebulan lebih lah. Jadi truk sampah yang kosong lewat Pangkalan 2 untuk sementara ya, tidak selamanya ya. Mohon ya kerjasamanya ya, karena gimana pun juga kita ini mendapatkan kompensasi, kami pun juga tidak bisa untuk menolak. Mohon kerjasamanya bagi warga masyarakat yang rumahnya mungkin merasa terganggu di sana ya, untuk truk sampah yang kosong lewat Pangkalan 2 ya, untuk sementara ya, untuk sementara dialihkan ke jalan Pangkalan 2. Terus yang selanjutnya kami mohon doanya untuk kompensasi. Kami mengusulkan, kami sudah menandatangani surat usulan bantuan langsung tunai. Kami mengajukan untuk kenaikan di tahun 2026 ya. Minta doanya, jika tadinya 1.200.000, kami minta untuk sementara 1.500.000 baru 3 bulan ya. Manis manis, merah merah Kelurahan Cikiwul dan program pemerintah Kota Bekasi, kita selaku warga masyarakat dapat melaksanakan apa yang telah menjadi program, dan mudah-mudahan apa yang diperjuangkan oleh pimpinan kita senantiasa kita atau dapat terkabul atau dapat terrealisasi. Untuk selanjutnya, mari kita dengarkan intisari subuh pada pagi hari ini, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita pada yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Hasan Nasyari Esas. Pada yang terhormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syarikalah al-mab'usu rahmatan lil alamin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umur awsatuha wa syarrul umur muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Al-ayah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil kiram, pengurus musala ataupun DKM musala Miftah dari Salam, Hinal Kiram, Bapak Ustadz Saja Sanjaya beserta keluarga, guru-guru yang hadir di kesempatan pagi hari ini, khusus guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Asmat Mansur, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Daud Salim, Pak Ustadz Asyim Murdiana, Pak Ustadz Haji Kasmin, Ustadz Edi Junaidi, tak lupa juga para asatid yang lainnya yang mohon maaf tidak dapat saya sebut satu persatu. Pengatur waktu Bapak Samit Supriyatna,
aparatur pemerintah, baik Pak RT, Pak RW, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Pak Lurah, Pak Acep Supriyadi SIV, seluruh jamaah bersuci, ketua DKM, mushola maupun masjid yang turut hadir, mudah-mudahan tetap istiqomah kita dalam pelaksanaan bersuci ini, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberikan panjang umur, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, sehingga masih bisa mengisi rutinitas yang diagendakan setiap minggu pagi dalam pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika iblis dikeluarkan dari surga, iblis pernah mengajukan permintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang diajukan, apa yang diminta oleh iblis ketika keluar dari surga, kemudian ia diturunkan ke bumi. Salah satu permintaan iblis kepada Allah adalah dia minta dipanjangkan umur. Nah, jadi hati-hati ya, nusok minta panjang umur saja. Iblis. Sama doa yang panjang iblis. Sebetulnya iblis Pak yang paling pertama minta panjang umur itu iblis. Kalimatnya ataupun ayatnya fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, saya minta ditangguhkan nih umur saya ini nepi ka poe kiamat. Watina minta panjang umur apa? Oh, masya Allah ya. Ya, kita pun jangan panjang-panjang umur Pak. Karunya kan ngurus ke anak. Ya, baina sitin wa sab'in. Ya, patokan umur kita ini umur umat Nabi Muhammad lamun teu genep 70 eta bae geus hitung. Ulah yang leuwih ya, antara 60-70. Makanya ya siap-siap saja. Ditanya iblis ini oleh Allah, fa'andirni ya Allah, fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan saya. Saya sudah kadung dilaknat, sudah kadung dikeluarkan surga, enggak apa-apa. Tapi ada satu permintaan, tolong saya dikasih panjang umur. Ya, dia kabul Pak. Dipenuhi permintaan ini. Fa innaka minal mundarin. Silahkan. Lalu kata Allah, kamu punya visi misi apa segala minta panjang umur? Nah, jadi kita ketika berdoa Allah matawil umurana itu Pak harus jelas mau ngapain kita panjang umur ini, mau dipakai apa umur itu. Sama iblis ditanya oleh Allah, buat apa kamu? Jawaban iblis, saya ingin mencari teman, saya ingin mencari kawan dari golongan manusia. Artinya mereka ingin menjerumuskan, menggoda manusia. Iblis ingin supaya ada mereka itu teman. Ya. Akhirnya dipenuhi Pak. Makanya strategi iblis menggoda manusia, cara-cara iblis menggoda kita ini Pak luar biasa. Karena dia sudah mendapat izin Allah dari berbagai sisi, bagaimana caranya manusia supaya tunduk takluk kepada iblis. Ya, garis miring setan menurut mainnya. Iblis jeung setan eta tak keneh. Pertama, iblis ini bisa menjerumuskan manusia ini dari arah depan. Umumnya ini dari arah depan. Digoda nih berjamaah suci. Udah jangan ikut bersuci lah, ngaringkuk beres. Ngaringkuk. Ini dari depan Pak. Ketika dari depan tidak berhasil, bahaya saya kuat amat ya Pak Haji ini. Digoda diharap itu berhasil. Cara lain iblis langsung ke belakang. Ke belakang tidak berhasil. Cara yang ketiga yaitu lewat kiri, lewat kanan. Lewat kanan, sebelah kanan tidak berhasil, maka lewat sebelah kiri. Depan, belakang, kanan, kiri, lalu dia masuk ke bawah.
Ketika arah-arah ini tidak berhasil, maka iblis langsung masuk ke bawah, menggoda dari arah bawah. Jadi awal hasil ketika iblis sudah mampu menggoda lewat bawah, ya, akhirnya orang itu terjerumus. Ternyata kuat iman seseorang itu, dari lewat manapun tidak mampu. Depan tidak bisa, belakang tidak bisa, kiri kanan tidak bisa, termasuk dari bawah pun tidak bisa. Karena rata-rata yang namanya godaan ataupun cara iblis menggoda manusia itu lewat kejahatan. Bagaimana caranya manusia supaya berbuat dosa, bagaimana caranya manusia supaya berbuat maksiat. Ini cara pertama. Andai kata cara itu tidak berhasil, maka dipakai strategi yang kedua. Cara bagaimana iblis menggoda manusia dengan kebaikan. Nah ini, dengan kebaikan ini Pak, rata-rata kita ini kena. Lewat kejahatan tadi insya Allah kita ini kuat iman kita. Tapi giliran lewat kebaikan, lewat ibadah ini yang sulit. Artinya banyak orang yang ibadah, banyak orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di situ disisipi atau dicampuri daripada godaan iblis. Ini yang khawatir. Dia sholat, alhamdulillah. Dia puasa, dia zakat, dia haji, dia umroh, dia bersedekah, luar biasa. Tapi ternyata di dalamnya iblis ikut campur. Apa yang dicampuri oleh iblis ketika orang ibadah? Satu adalah takabur, kemudian riya, sum'ah, ujub. Setidaknya ada 4. Ya. Ketika kita ibadah melakukan kebaikan dicampuri dengan ujub maupun sum'ah maupun riya ataupun takabur, maka otomatis ibadah kita ini nol besar, Pak. Ibadah kita tidak ada pahalanya, menjadi sia-sia. Ini cara iblis yang kedua. Jadi iblis itu menggoda, setan itu menggoda bukan hanya lewat kebaikan. Karena tadi ada kejahatan kita masih. Orang ini luar biasa ibadahnya, tapi sampai tahajudnya. Orang ini luar biasa puasanya, silaturahminya, sedekahnya luar biasa. Tapi sayang di dalam hatinya tadi ada penyakit-penyakit apa tadi? Takabur, riya, sum'ah dan ujub. Ya, takabur. Ya, salah satu penyebab kenapa Fir'aun sampai ditenggelamkan di Lautan Merah. Ya, salah satunya adalah Fir'aun ini, kejahatannya ini Pak melebihi dari iblis, Pak. Ya, kalau iblis ya masih ada toleran. Dia hanya membangkang ketika harus sujud hormat kepada Nabi Adam. Usjudu li Adama fasajadu ila iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tapi kejahatan Fir'aun, Pak, dia itu berani-beraninya memproklamirkan menjadi naon? Tuhan. Iblis gak pernah ngaku jadi Tuhan, tapi Fir'aun pernah ngaku jadi ana rabbukumul a'la. Wah, ini luar biasa takaburnya, sombongnya Fir'aun, Pak. Ya, sehingga ya dengan takabur inilah, Pak, ya, satu saat Fir'aun ini mengejar Nabi Musa, ya, mengejar untuk membunuh Nabi Musa. Nabi Musa punya kelebihan ketika menghadapi Laut Merah, dia tongkatnya cukup dipukulkan ke laut, maka tongkat berubah jadi apa? Jadi jalan. Orang-orang yang mengikut sapa Nabi Musa menyeberang Laut Merah, kemudian selamat karena laut itu berubah jadi jalan. Lalu disusul oleh Fir'aun. Ya, disangkanya wah ini kok jalan. Beda deh ke Fir'aun mah eta laut tiba-tiba jadi naon? Jadi nyatu deh. Maka tenggelamlah Fir'aun di Laut Merah. Nah, peristiwa tenggelamnya Fir'aun nih, Pak, ini menjadi iktibar bagi kita. Jadi ada keterangan innamal amru hadisun ba'dahu, ya, bahwasanya manusia itu senantiasa menjadi pembicaraan. Innamal
mar'u ya, innamal mar'u hadisun ba'dahu. Sesungguhnya manusia itu senantiasa menjadi pembicaraan, menjadi pusat perhatian, baik ketika dia hidup termasuk ketika dia sudah apa? Sudah mati. Fakun muhdisan hasanan waman wa, maka jadilah pembicara yang baik, menjadi orang-orang yang sadar. Innamal mar'u hadisun ba'dahu, manusia senantiasa menjadi pembicaraan baik ketika dia berbuat baik, lebih-lebih ketika dia berbuat jahat. Jelema mah hade diomongkeun, gorengnya diomongkeun, itulah gampang nama artinya. Nah ini, jadi innamal mar'u innamal mar'u hadisun ba'dahu. Jelema eta di mana nyeun hade diomongkeun, komo lamun nyeun goreng. Makanya bagaimana? Makanya ketika kita melayat takziah kepada orang yang meninggal itu ada larangan. Jangan sampai ketika memang si mayat itu ada kejelekannya, jangan sampai dibicarakan, Pak. Jadi uzkuru mahasina mautakum wa kufu masawihim. Mun urang ngalayan lamun marek ngobrolkeun bae kehalusan sa mayit eta. Jadi ulah kieu wah ayeuna mah alhamdulillah euy aman. Si eta pae ayeuna mah moal aya garong. Oh, ini Pak sebutna hadisun ini. Jadi baiknya kebaikannya sangat luar biasa. Ya, kebaikan kenapa para wali di Cirebon, para wali di Banten setiap tahun, setiap saat dikunjungi untuk ziarah, karena mereka banyak jasa-jasanya, banyak manfaatnya ketika hidup. Makanya bagaimana kita hidup ini supaya bisa memberi manfaat, sehingga ketika kita meninggal ada kenangan buat yang hidup. Aduh, manehna Pak dulu mau bagur banget kawin teh, gedeng-gedeng kiriman, gedeng-gedeng transfer, gedeng-gedeng merek udut. Dia omongkeun Pak. Beda dengan orang yang jahat, dengan orang yang pelit. Ini omongannya luar biasa, Pak. Adakah kejelekan orang setelah mati diabadikan dalam Quran? Ada. Kalau kebaikan jelas, ya, kebaikan para nabi, para rasul luar biasa. Contohnya kita setiap tahun, setiap saat, setiap hari membaca sholawat. Kan memang jelas bahwa Nabi Muhammad SAW luar biasa kebaikannya. Tapi ada juga kejahatan yang diabadikan oleh Allah dalam Quran. Al-yawma nunajjika bibadanika. Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayatan fa innahu litakuna man khalfaka ayatan. Ini kalau tidak salah dalam surat Yunus. Al-yawma nunajjika bibadanika. Al-yawma pada hari ini. Pada hari ini apa maksudnya? Pada hari ditenggelamkannya Raja Fir'aun. Lagi-lagi ini mengupas Fir'aun dengan kejahatannya. Allah abadikan dengan ayat tersebut, Fal yauma, pada hari ini, artinya hari di mana Fir'aun ditenggelamkan. Lalu kata Allah, nunajjika bibadanika. Fir'aun ini badannya diselamatkan. Apa yang dimaksud dengan diselamatkan badan Fir'aun? Fir'aun itu Pak, walaupun dia mati di laut, dia badannya utuh, ya. Badannya apa? Utuh. Tidak ada yang patah, bahkan tidak ada yang lecet, ya. Yang lecet pun tidak ada Pak. Ini yang luar biasa. Umumnya orang kalau tenggelam Pak, ya minimal ya pasti ada yang lecet, ada yang patah, ya. Kemudian kembung dan sebagainya. Tapi Fir'aun ini nunajjika bibadanika. Fir'aun ketika tenggelam lama di dasar laut, kemudian diangkat lagi dan dia ke bawah air laut ke pinggir. Tidak ada yang mengganggu hewan-hewan laut. Ini yang dimaksud nunajjika bibadanika. Ya, mestinya kan di caplok laut Pak. Ya, di laut merah Pak. Kenapa ini Fir'aun utuh badannya? Masih seger, artinya tidak ada yang lecet. Ternyata tujuan Allah mengutuhkan badan dari Fir'aun ini
supaya menjadi ayatan liman khalfaka, menjadi iktibar, menjadi pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Kerkan hirup tuh sahebat-hebatna jelema ieu Fir'aun menguasai Bani Israel jadi raja ratusan tahun. Fir'aun kan pernah gering, kan pernah batuk kos urang Pak. Ateu ge Fir'aun mah tara Pak. Ternyata dia matinya tragis diteleumkeun ku Allah. Jadi ini buat iktibat, buat pelajaran. Jadi tidak ada orang sehebat apapun ketika melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus dikalahkan dengan kekuasaan Allah. Sampai saat ini kan jasad Fir'aun ini diabadikan di museum mana? Di museum Mesir. Itu sengaja. Hanya itu Allah mengabadikan mayit. Tidak ada mayit yang lain diabadikan di dalam Quran. Sampai utuh, sampai tidak tergores sekalipun. Tujuannya tadi supaya jadi pelajaran. Makanya kenapa Allah mengatakan dalam Quran, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Lamun seuk di Indonesia diberlakukan hukum kisos. Hukum kisos teh kumaha Pak? Lamun urang neke kudu dinode, diteke deui. Kisos karana ngabunuh kudu dibunuh deui. Maling kudu dinaon? Nah, kudu dipotong. Maling deui ulah. Maling kudu dipotong. Zina, ada zina kudu digumakeun. Zina kudu raja, barangkali 100. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin. Hukumannya berdasarkan kudu dipukul, dicambukna 100 kali. Masalah 100 kali. Bahkan tidak cukup setelah si pelaku ini dicambuk 100 kali, ada tambahan hukuman lain. Dia harus diisolir, diusir di Cikiwul, diusir ke tempat anu jauh, ke kampung anu jauh, nilana 1 tahun. Eta lamun zina sebetulnya zina guer muson. Artinya pelakunya orang belum pernah nikah, belum pernah kawin. Nanti lain lagi ketika zinanya zina muson. Lamun zina muson mah orang pelakunya pernah nikah, pernah kawin, maka hukumannya harus dirajam sampai mati. Inilah yang Allah maksudkan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Tapi ya mohon maaf, kita ini tidak berdaya karena hukum yang dipakai kita ini bukan hukum Quran. Makanya jangan sampai berbuat supaya aman, karena ketika berbuat ya sulit kita untuk mengamalkan daripada ayat tersebut. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi karakter manusia, kebiasaan manusia ini akan terus dikenang, baik ketika dia hidup, terlebih-lebih ketika dia sudah meninggal. Jadi orang itu dikenang walaupun dia sudah meninggal, dikenang jasanya, dikenang apa-apa yang telah diperbuatnya untuk masyarakat. Padahal dia matinya sudah lama, 10 tahun, 20 tahun, ratusan tahun, ya ratusan tahun. Para wali contohnya. Nah, inilah, ya, makanya kembali lagi, kenapa ini iblis, kenapa setan minta ditangguhkan kepada Allah umurnya, minta dipanjangkan umurnya. Lagi-lagi iblis mau menggoda manusia, mau menjerumuskan manusia lewat berbagai arah, lewat belakang, lewat depan, lewat belakang, kiri kanan, sampai lewat bawah. Yang tidak bisa dilakukan iblis menggoda manusia itu cuma lewat atas. Selamat kita kalau dari atas, Pak. Nah, inilah. Kemudian rasa riya yang akan menghancurkan ibadah kita ini, Pak, dengan godaan iblis ini adalah bagaimana caranya ibadah kita ini supaya riya. Tadi adalah ujub atau takabur sebagaimana iblis. Sekarang dengan riya pun amal ibadah kita bisa apa? Bisa hangus. Capek kita, capek-capek sholat, capek-capek kita puasa, capek haji umroh, kemudian banyak sedekah, tapi nol besar. Amal itu nol besar, artinya tidak ada pahala. Kenapa? Karena ada riya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal ada kalladzi yunfiqu malahu ra'i'an nas.
Jadi jangan sekali-kali kalian orang yang beriman, latu betilu sodakotikum, jangan sampai sodakoh kalian tubtilu di sini artinya terhapus, leungit amalna. Oh nanaon sodakoh orang Pak. Apa sebabnya sodakoh bisa leungit pahalana? Bil mani. Bil mani itu naon? Diomong-omongkeun. Oh, ada temu sholat eta mun uing-uing moal dihadi eta. Wah. Diomong-omongkeun terus setiap jam diomong-omongkeun. Wal ada termasuk menyakiti. Engkau orang merek tapi nu diberena diomelan ku urang. Masya Allah, ini bisa hapus, terhapus Pak Saudara. Ya. Sama terhapusnya seperti orang ria. Gambaran orang ria itu pamasaluhu kamasari sofwanin. Bagaikan kita ini punya batu Pak, sofwan ini batu yang apa namanya, yang lecir itu naon? Buleud herang. Kemudian edina eta batu Pak asobahu wabil. Pamasaluhu sofwanin alaihi turab. Eta batu kemudian kita awurkan debu diteun be eta abu. Kemudian Pak asobahu wabil, kemudian turun be naon? Hujan. Kira-kira eta taneuh eta leuweung ayo disiram ku hujan ayo. Eta gambaran orang Pak. Sedekah kita habis, salat kita habis, puasa kita habis, haji umrah kita habis, gara-gara kita ibadah apa ria. Hayang diperhatikan, hayang dipuji, termasuk hayang didenge sum'ah tiang arana. Jadi sholat lamun ke sorangan mah biasa-biasa baik. Giliran mana bareng-bareng menjadi imam, takbir lagi kuat Allah, kuat mendok banget nyebut Allah lagi. Ayat mah panjang, hati-hati Pak. Ayatnya panjang, wah, kuat dikorikeun. Ini hati-hati, takut diaanas, takut dalam hati kita ini ada ria. Dengan sebab ria ketika kita sholat maka terhapus pahala ganjaran daripada ibadah kita ini. Nauzubillah min dzalik. Demikianlah Bapak-bapak semua jamaah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kaitannya dengan kehati-hatian kita dari strategi iblis menggoda manusia. Ketika iblis tidak berhasil menggoda manusia lewat kejahatan, maka cara yang kedua iblis menggoda manusia dengan lewat kebaikan, lewat ibadah, supaya ibadah kita ini hangus, lebur, hangus, tidak ada pahalanya, karena ibadah kita dibarengi dengan ujub, karena ibadah kita dibarengi dengan ria, ibadah kita dibarengi dengan sum'ah, ingin didengar, termasuk ibadah kita dibarengi dengan ujub. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah bersuci yang berbahagia, sebelum ditutup dengan doa, kita dengarkan dulu sambutan oleh yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Asmat Mansur selaku ketua bersuci. Padanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Pancasila, NKRI, berinfak, bersuci, semangat, Cikiul. Bisa dengan lupa. Inilah motor kita. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Mukarramun para asatid, bapak-bapak, hadirin sekalian, seluruh DKM Masjid dan Mushola, wabil khusus DKM Mushola Miftah Darussalam, juga yang saya hormati Bapak Lurah Cikiul, penasehat bersuci Muhammad Daud Salim, dan seluruh para asatid yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat dan tajam saya. Saya nyelang sebentar, paling 5 menit. Pertama, info dari Bendung Bersuci tentang infak kita sekarang per tanggal berapa nih? 9 November, nah 33.402.000.
33.402.000. Jazakumullah khairan katsir. Belum termasuk amplop yang masuk hari ini, pagi ini. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Semangat ya, berinfak berkah. Yang kedua tentang acara tanggal 14, 15, 16 tentang PDPKPNU yang sudah mendaftarkan diri baik atas nama pribadi maupun atas nama DKM pada hari kemarin nih sejumlah 139 peserta. Tapi yang baru وصحبه أجمعين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ببركة الصلاة